Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, salam jumpa kembali bersama saya dalam program Merenungkan Kebenaran yang Hidup. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Sekali lagi, saya ulangi, Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Di dalamnya tertulis perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Matius pasal 10 mengisahkan tentang Tuhan Yesus memilih secara khusus 12 orang muridnya yang kita kenal sebagai 12 rasul. Kepada mereka, saudara-saudara, Alkitab berkata Yesus memberikan tugas-tugas kerasulan. Sebelum mereka lebih jauh melakukan tugas dan panggilan mereka selaku rasul-rasul Tuhan, maka ada beberapa hal yang penting yang harus mereka ketahui perihal status mereka sebagai rasul Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid Tuhan waktu itu merupakan juga pesan yang sama kepada kita, gerejanya. Karena mereka telah tiada, dan gereja Tuhan yang hidup di sepanjang zaman, sepanjang sejarah dunia ini, harus mengingat, harus memperhatikan apa yang pernah Yesus pesankan kepada 12 rasul itu, supaya perkataan Yesus ini tetap bisa hidup di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Yesus berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Apa yang muncul dalam benak kita, apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kita mendengar kalimat seperti ini? Yesus sendiri berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ini menunjukkan bahwa status kita sebagai seorang murid Tuhan, seorang anak Tuhan, terlebih khusus orang-orang yang dipanggil khusus untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi rasul Tuhan, sangat-sangat tidak enak. Kenapa? Karena domba di tengah-tengah serigala itu menggambarkan tentang sebuah keadaan yang tidak seimbang. Apanya yang tidak seimbang? Domba adalah hewan yang lemah, sementara serigala adalah pemangsa. Serigala adalah hewan buas. Nah, Yesus berkata
bahwa keberadaan murid-muridnya, orang-orang percaya ketika diutus ke tengah-tengah dunia untuk membawa kabar sukacita, menyampaikan kabar keselamatan, kabar kerajaan Allah kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yesus berkata bahwa sadarlah bahwa posisi kita, status kita di tengah-tengah dunia ini adalah seperti domba di tengah-tengah serigala. Maka yang pasti adalah ini menunjukkan bahwa domba di tengah serigala adalah domba yang sedang menghadapi bahaya. Bahaya itu berarti saudara-saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, jangan pernah kita berharap kita akan aman-aman saja. Karena kekristenan yang benar yang ada di tengah dunia adalah kekristenan yang tidak aman dari berbagai macam ancaman. Dunia yang kita hadapi ganasnya seperti serigala. Untuk menaklukkan dunia di bawah kuasa kerajaan Allah, di bawah kaki Kristus, saudara-saudara. Yesus tidak mengutus kita untuk menjadi singa di tengah serigala, tapi domba di tengah serigala. Ini saudara-saudara sesuatu yang sangat aneh. Kenapa Tuhan mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala? Harusnya terbalik dong. Harusnya kita seperti serigala di tengah-tengah domba. Karena dengan mudah kita akan mengalahkan semua hal-hal yang ada di dunia ini. Ada maksud Tuhan yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita hari ini. Kalau kita jadi seorang murid Tuhan, seorang utusan Tuhan, maka status kita sangat berbeda dengan semua hal yang kita hadapi di dunia ini. Kita punya arus panggilan yang berbeda dengan sistem dan juga arus dunia. Sebabnya di mana ada kerajaan Allah, di mana kekristenan hadir, maka di sana pasti terjadi yang namanya permusuhan, perkolakan, pertentangan antara kebenaran dan ketidakbenaran, antara kekudusan dan kenajisan, antara dosa dan kesucian. Itu sebabnya saudara-saudara untuk menghadirkan kasih, untuk menghadirkan kebenaran di tengah-tengah dunia, untuk menghadirkan keselamatan di tengah-tengah dunia, Tuhan justru memposisikan diri kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin domba bisa memenangkan pertarungan yang tidak seimbang ini? Karena yang kita hadapi adalah serigala, bukan binatang yang lemah. Domba adalah hewan yang dimangsa, sementara serigala adalah hewan pemangsa. Jika saudara-saudara kita taruh dalam sebuah gelanggang pertarungan, maka sudah pasti domba itu akan tercabik-cabik. Dia akan menjadi sasaran empuk untuk dimangsa, dicabik-cabik. Dan saya yakin saudara-saudara, domba tidak bisa menang. Tetapi Yesus berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sepertinya saudara-saudara, Yesus tidak memberikan jaminan perlindungan terhadap domba di tengah-tengah serigala. Justru tanggung jawab ini diberikan kepada kita bagaimana kita bisa memenangkan pertarungan yang tidak imbang ini. Caranya bagaimana? Tuhan berkata begini. Dia menggunakan ada 4 analogi hewan di sini. Pertama serigala yang buas. 2 domba. Domba hanya bisa menang jika memiliki 2 sifat. Yaitu apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di satu ayat ini saudara-saudara, kita menemukan ada 4 jenis analogi binatang. Serigala, domba, ular, dan merpati. Domba akan menang di tengah-tengah serigala buas yang siap untuk memangsanya. Jika domba itu punya 2 senjata. Senjatanya apa saudara-saudara? Pertama, cerdik seperti ular. Kedua, tulus seperti merpati. Apa maksudnya saudara-saudara? Yang pertama, cerdik seperti ular. Ular saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertama kali muncul dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Alkitab berkata, ular adalah hewan yang sangat cerdik. Tapi kemudian kecerdikannya ini dipergunakan oleh iblis untuk menjerat Adam dan Hawa jatuh ke dalam godaan dosa. Dan akhirnya dosa menguasai manusia. Tetapi ular, kecerdikan ular yang Yesus maksudkan di sini saudara-saudara, merupakan senjata orang benar. Senjata orang percaya. Senjata para murid Tuhan. Senjata orang-orang yang tampil di panggung dunia ini mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan kepada dunia agar dunia diselamatkan.
yaitu cerdik seperti ular merupakan senjata kebenaran kita. Kalau dalam Kejadian pasal 3, kecerdikan ular dipakai oleh setan untuk membawa manusia jauh dari Tuhan. Tapi Yesus berkata dalam pasal 10 ayat yang ke-16, kecerdikan ular ini harus kita pakai. Harus ada pada diri kita sebagai orang-orang benar untuk membawa orang bisa dekat dengan Tuhan. Mereka dibawa masuk dalam kerajaan Allah. Mereka dikumpulkan dalam lumbung Allah. Itu saudara-saudara. Dan yang kedua, tulus seperti merpati. Cerdik menunjuk kepada hikmat, kepandaian. Jadi ketika Tuhan Yesus menyinggung tentang ular di sini, saudara-saudara, yang cerdik adalah ular yang ada di Timur Tengah. Ular yang ada di Timur Tengah pada zaman Tuhan Yesus adalah ular padang gurun yang pandai menghindari bahaya. Jelas saudara-saudara, ketika Yesus berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Artinya kalian atau kita orang percaya berada dalam situasi berbahaya. Nah, senjata pertama yang Yesus tawarkan kepada kita, Yesus berikan kepada kita kecerdikan seperti ular. Artinya kita harus pandai menghindari bahaya. Dan yang kedua, tulus seperti merpati. Merpati adalah hewan jinak. Ketulusannya ini saudara-saudara membuat hewan-hewan lain bisa mendekat. Hewan merpati adalah hewan yang tidak berbahaya, artinya mudah didekati. Karena itu saudara-saudara, hewan merpati mewakili ketulusan. Cerdik dan tulus harus berjalan seirama. Kita harus pandai saudara-saudara, kita harus cerdik. Tetapi kecerdikan kita tidak untuk membahayakan orang lain. Supaya kecerdikan kita tidak membahayakan orang lain, agar dunia bisa kita menangkan, orang-orang kita bisa bawa kepada Kristus, maka kita harus menjadi pribadi yang tidak berbahaya bagi orang lain. Apa itu pribadi yang tidak berbahaya? Pribadi yang tidak berbahaya adalah ketulusan hidup yang harus ada pada kita. Kita tidak munafik, kasih kita tidak pura-pura, kebaikan kita bukanlah kebaikan yang seperti udang di balik batu, ingin meraih sesuatu, mencapai keuntungan dari persahabatan yang kita bangun dengan orang lain. Tidak seperti itu saudara. Ketulusan harus ada. Tapi juga kita harus cerdik. Artinya saudara-saudara, orang percaya harus pandai. Kepandaian yang kita miliki tidak dipergunakan untuk membuat orang lain celaka, tapi justru membawa mereka bisa selamat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hewan yang pertama yang menjadi senjata kita adalah kecerdikan ular. Yang kedua, ketulusan seperti merpati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hikmat dan ketulusan harus berjalan bersama-sama. Harus ada dalam hidup orang percaya. Karena dengan demikianlah maka kita bisa memenangkan pertarungan yang tidak imbang. Domba dan serigala. Domba bisa menang jika domba itu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, orang percaya harus pandai menghindari bahaya. Dan pada saat yang sama, orang percaya tidak menjadi pribadi yang berbahaya bagi orang lain. Justru mudah didekati, bisa diajak berbicara, bisa bergaul. Jadi kita bisa bergaul dengan orang lain, dengan hikmat dan kecerdikan dari Tuhan. Kita tidak mengorbankan kebenaran, tapi kita mempertahankan kebenaran, membawa orang masuk dalam garis kebenaran Kristus. Dengan modal cerdik, kepandaian, hikmat yang dari Tuhan, dan juga ketulusan kasih dari Tuhan yang ada pada diri kita. Sampai di sini apakah saudara bisa menangkap pesan Tuhan ini? Saya berdoa kiranya Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati kita menjadi murid-muridnya di akhir zaman ini. Kita bisa memenangkan serigala-serigala buas, menjadi jiwa-jiwa yang berharga bagi Tuhan dengan dua modal senjata kita. Cerdik seperti ular, kedua tulus seperti merpati. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan kami terima hari ini. Biar Tuhan memberkati kami dengan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya.